Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Yuli Madubun. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang fungsi dasar sistem operasi dengan mata kuliah yaitu sistem operasi. Dan yang akan dibahas yaitu pengertian sistem operasi, tujuan dari sistem operasi, sejarah sistem operasi, dan struktur DMA. Pembahasan yang pertama, pengertian sistem operasi. Jadi sistem operasi ini adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik, serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dari sistem operasi. Jadi sistem operasi ini membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Lalu sistem operasi ini juga memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Dan sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan penerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien agar dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Pembahasan yang ketiga yaitu sejarah sistem operasi, yang dimana ada 4 generasi. Generasi yang pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi pertama ini merupakan awal terciptanya perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputasi mekanik. Lalu pada generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965, yang dimana pada generasi kedua ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama batch processing system, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam satu rangkaian yang saling berurutan. Lalu generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980, yang dimana generasi yang selanjutnya masuk pada perkembangan yang sudah cukup advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online. Dan generasi keempat, yang dimana pada tahun 1980 sampai sekarang, pada generasi keempat ini, fitur dan fungsionalitas yang disungguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari era yang sebelumnya, yang dimana GUI atau Graphical User Interface menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dengan proses interaksi yang berjalan lebih mudah. Dan pembahasan yang terakhir yaitu struktur DMA, yang dimana DMA atau Direct Memory Access dapat diartikan sebagai suatu metode pengguna I/O yang dimana device controller langsung berhubungan dengan memori utama tanpa intervensi dari CPU. Dan DMA atau Direct Memory Access ini ialah sebuah prosesor khusus atau special purpose processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh pengguna I/O. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.